Silahul Aimah dari sekolahan SMK Nurul Jannah Galis Bangkalan. Nomor urut 34. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Dewan Juri Lomba Pidato Online MA, SMA, SMK seprovinsi Jawa Timur. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat mengikuti lomba pada siang hari ini. Tak lupa pula sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kita sekalian. Di sini saya akan menyampaikan tentang peran pemuda sebagai agen of change dalam pencegahan korupsi. Di masa pandemi virus COVID-19 ini, korupsi memberikan kesan patah dan hilang tumbuh berganti. Korupsi menjadi hal yang tidak asing lagi didengar oleh masyarakat lokal, bahkan internasional. Masyarakat menganggap korupsi sudah menjadi hal yang wajar karena dapat keuntungan segelintir orang lain. Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas pernah menyatakan, tidaklah Allah mengutus seorang nabi melainkan pemuda, dan seorang alim tidak diberi ilmu pengetahuan oleh Allah di waktu masa mudanya. Akhir-akhir ini telah bermunculan pemain baru yang cenderung memudaya dalam menkorupsi uang negara. Pencegahan dan pemberantasan korupsi telah dilakukan dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Gerakan pemuda dapat mewarnai perjalanan sejarah Indonesia. Misalnya, gerakan pemuda yang menghantarkan pemuda untuk melakukan Sumpah Pemuda yang melibatkan seluruh pemuda Indonesia. Dengan adanya agen of change, pemuda diyakini sebagai aset bangsa, sebagaimana telah disampaikan oleh mantan KPK Bapak Dr. Andes Abraham Samad, bahwa potensi pemuda di masa mendatang akan menempati posisi-posisi strategis, jabatan publik, serta pembuatan kebijakan. Hadirin sekalian, kita lihat di lingkungan sekitarnya betapa maraknya gambaran yang mencerminkan pelaku tersebut. Misalnya, di jalanan bisa kita lihat telah marak pelanggaran lalu lintas, mulai dari mengebut saat lampu trafik menyala merah, tidak memakai helm, dan sebagainya. Di dunia pendidikan, kita melihat banyaknya perkelahian antar siswa, pelajar, bahkan mahasiswa. Pemuda kemudian dapat aktif melakukan kegiatan-kegiatan ilmiah seperti seminar, dialog, riset tentang soal isu korupsi. Pemuda melawan korupsi bukanlah perkara yang mudah karena korupsi sudah menjalar ke seluruh lapisan masyarakat. Pemuda harus mampu melawan dirinya untuk tidak ikut serta menikmati harta hasil korupsi, tidak menjadi penjilat koruptor. Tantangan ke depan
berat saat ini banyak pemuda yang acuh di luar sana. Sekian dari saya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Dewan Juri dan hadirin yang saya hormati. Marilah kita senantiasa mensyukuri rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat mengikuti lomba pidato anti korupsi. Sholawat dan salam senantiasa kita lantunkan kepada Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dapat dijadikan syafaat untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya menyampaikan pidato dengan judul Penanaman Karakter Jujur untuk Mewujudkan Generasi Emas Anti Korupsi. Hadirin, banyak fenomena korupsi yang terjadi di Indonesia. Menurut ICW, tercatat ada sekitar 169 kasus korupsi di Indonesia sepanjang tahun 2020. Satu di antaranya, pada 6 Desember 2020, terdapat kasus dugaan suap bansos COVID-19. Korupsi seakan menjadi hal biasa di negeri ini. Kondisi seperti ini jika dibiarkan akan menyebabkan tidak tercapainya harapan generasi emas tahun 2045. Hadirin yang berbahagia, tanpa kita sadari, korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat, melainkan kita sebagai pelajar sering melakukan korupsi. Misalnya seperti menyontek, terlambat datang ke sekolah, membagikan jawaban hasil ujian, bolos sekolah. Bahkan saat ini ketika sekolah dilakukan secara online, pelajar mencari jawaban di Google. Mereka tidak mau berusaha untuk mengerjakan sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Apakah kondisi ini akan terus dibiarkan? Kondisi ini jika dibiarkan akan menyebabkan pelajar di Indonesia terbiasa melakukan korupsi. Oleh karena itu, perlu adanya penanaman karakter jujur dalam diri pemuda dan pelajar di Indonesia, agar mereka tidak menganggap korupsi adalah hal yang biasa. Hadirin yang saya hormati, bagaimana caranya agar pemuda dan pelajar Indonesia tidak terbiasa melakukan korupsi? Mereka harus membiasakan bersikap jujur dan bertanggung jawab. Ya, jujur dan bertanggung jawab. Sekolah dan pendidikan sangat berperan dalam hal ini dengan mengadakan kantin kejujuran dan memberikan soal online secara acak. Hal tersebut tentunya dapat membuat mereka terbiasa dan terlatih untuk tidak melakukan korupsi, dan mereka akan terbiasa untuk tidak mengambil apapun yang bukan menjadi miliknya. Dewan Juri dan teman-teman senasib seperjuangan, mari kita bersama mewujudkan harapan Indonesia di tahun 2045. Korupsi dapat dihilangkan jika pelajar di Indonesia membiasakan untuk tidak berbuat korupsi. Mari kita bersama-sama bergandeng tangan untuk mewujudkan impian dan cita-cita bangsa Indonesia. Najwa Shihab pernah berkata, di pundak seorang pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa
masa depan negeri ini. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian hadirin. Ke kebun binatang melihat beruang, pergi pulang naik taksi. Mari kita terus berjuang, generasi emas anti korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Angela Fabiola dari SMA 3 Sidoarjo akan menyampaikan sedikit pidato tentang anti korupsi. Setinggi-tingginya puji hanya kepada Allah dan semulia-mulianya salawat tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Indonesia memiliki masalah tindak pidana yang sulit dipecahkan dan sulit diatasi. Korupsi. Korupsi bukanlah suatu persoalan biasa, melainkan persoalan yang sudah tersebar di mana-mana. Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia masih menjadi hal yang disorot karena masih lemah. Korupsi terjadi karena penyalahgunaan jabatan dan wewenang yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai dengan mengatasnamakan keluarga. Ini kisah para pejabat yang merendahkan dirinya, yang menghamba harta benda dan menjadikan negara dan rakyat sebagai sapi perah belaka. Saat kita menahan melakukan ini dan itu, yalah, beberapa politikus dan pejabat malah terus bernafsu untuk nodong sana-sini, ngutil sana-sini. Saat kita semua mencoba bertahan di tengah badai, jungkir balik, lanjutkan kehidupan di tengahnya keadaan sulit, para politikus dan pejabat malah tetap berakrobat dengan anggaran. Entah berapa ratus ribu orang yang sudah di PHK, yang usahanya bangkrut, yang penghasilannya merosot, tapi itu tak mengurangi nafsu para pejabat rakus yang tidak punya harga diri. Menteri Kelautan dan Perikanan beserta beberapa staf khusus dan pejabat kementerian meminta cashback dari setiap benih lobster yang diekspor. Mereka menggunakan uangnya untuk berbelanja membeli barang-barang mewah, persis di saat kebanyakan dari kita berjuang mati-matian untuk bertahan hidup memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok. Saat banyak orang berkelimpung mencari ruang perawatan karena kamar-kamar rumah sakit sudah sesak dengan pasien COVID, Wali Kota Cimahi malah memperjualbelikan izin pembangunan rumah sakit. Dan yang lebih parah lagi, para pejabat Kementerian Sosial berikut dengan menterinya malah menodong vendor dengan meminta cashback. Mereka meminta 10.000 dari setiap paket bantuan sosial. Bantuan sosial bernilai Rp300.000 untuk meringankan beban rakyat, tega-teganya dipotong untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Dan ini dilakukan oleh mereka yang telah bersumpah membantu rakyat untuk bernafas lebih mudah di tengah hempitan hidup mereka. Inilah arti kebejatan yang sesungguhnya. Ampun ya Allah. Sejak awal, dana triliunan rupiah sudah rentan untuk diselewengkan. Banyak orang yang sudah memprediksi potensi ini. Mungkin kita tidak target. Bukan berarti kita harus maklum, bukan berarti kita tidak boleh marah. Kasus-kasus korupsi di tengah pandemi menunjukkan bahwa moral politikus dan pejabat negara sedang berada di titik terendah. Bahkan pandemi yang membunuh banyak orang, menyengsarakan banyak orang, tak mampu menghentikan hasrat para pejabat untuk memperkaya diri mereka. Pandemi menjadi peluang untuk menggarang lebih banyak. Kegentingan dan kegelisahan menjadi ruang baru untuk bertindak lebih brutal, lebih banal, lebih ugal-ugalan, dan lebih tidak tahu malu. Publik, kita semua justru mendapat pekerjaan tambahan.
Selain harus bertahan hidup, kita semua juga harus lebih berteliti dalam mengawasi kebijakan dan penggunaan anggaran. Tambah capek, tambah pegel, tambah frustasi, tapi pilihannya tidak banyak. Semakin kita apatis, semakin senang mereka menggasak uang negara. Terbukti, pandemi menghasilkan kebiasaan-kebiasaan baru, tetapi tidak dengan politikus dan pejabat negara kita. Inilah kenyataannya. Bahwa politikus dan pejabat kita sudah bangkrut moral mereka. Oleh karena itu, pentingnya pendidikan anti korupsi sejak dini yang diberikan kepada para pelajar dan mahasiswa, di mana pemoralnya dimulai dari orang tua, guru, aparat penegak hukum, dan masyarakat luas yang langsung terjun dengan memberikan sosialisasi dan bahayanya korupsi. Tentang pengertiannya, apa saja tindakan yang termasuk ke dalam korupsi, cara pencegahan dan mengatasinya, dan lain-lain. Serta pentingnya menerapkan 9 perilaku moral anti korupsi, yakni jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.